Pesan ini mengajarkan kepada kita semua betapa pentingnya berbuat baik ketika kita membantu sesama lain atau melakukan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ramadhani Rio Saputra, perwakilan dari 12 LAS 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas prinsip yang penting dalam Islam, yaitu kebaikan dibalas dengan kebaikan. Prinsip ini tercermin dalam banyak Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya ayat yang menggambarkan prinsip ini terdapat dalam surah Ar-Rahman ayat 55-60. Maka nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menekankan betapa besar nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Salah satunya, apabila kita melakukan kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih besar lagi. Rasulullah juga mengajarkan untuk kita pentingnya berbuat baik dan membantu sesama lain. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah akan membantu hambanya apabila hambanya membantu saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim. Pesan ini mengajarkan kepada kita semua betapa pentingnya berbuat baik ketika kita membantu sesama lain atau melakukan kebaikan, maka Allah akan membantu dengan pertolongan maupun kebaikannya. Selain itu, berbuat baik juga menciptakan lingkungan yang harmonis dalam masyarakat. Seperti ini, apabila kita melakukan kebaikan kepada seseorang, orang tersebut akan cenderung merespon balik dengan baik kita pula, menciptakan lingkungan yang saling mendukung satu sama lain. Selain itu, ketika kita berbuat baik kepada seseorang, kita juga harus ikhlas dan tulus dengan menjalankannya tanpa mengharapkan imbalan atau balasan dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencatat amal baik kita, amal buruk kita, dan Allah akan membalasnya pada masanya tersendiri. Jadi, marilah kita berkomitmen untuk menjalankan prinsip kebaikan dibalas dengan kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalankan dan menjadikan kita semua orang-orang yang membawa kebaikan di dunia ini. Cukup sampai sini pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada perkataan maupun perbuatan yang saya perbuat salah, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ramadhani, ya, Ramadhani Rio Saputra. Lahirnya bulan Ramadan ya Mas? Iya Pak. Oh ya, ini berarti ulang tahun. Tanggal berapa ulang tahunnya? 28 Oktober 2005. Oh, kalau bulan Ramadannya tanggal berapa? Enggak tahu Pak. Oh, enggak tahu. Berarti lahirnya bulan Ramadan ya? Iya.
Nanti ulang tahunnya mengikuti bulan Ramadan atau Masehi? Tidak tahu ada Pak. Tidak pernah ulang tahun? Oh, tidak pernah. Ya, selamat ulang tahun di bulan Ramadan. Saya ucapkan yang keberapa? Ke 18 tahun. 18 tahun, happy birthday Mas Ramadhani ya. Nanti saran saya ada dua, karena namamu Ramadhani ya, kan mencerminkan bulan Ramadan, itu ulang tahunnya 2 kali ya. Jadi bulan Ramadan ulang tahun, setiap bulan Ramadan. Terus yang kedua itu tadi kalau dasarnya Oktober ya. Oktober Pak? Iya Pak. Nah, Oktober ulang tahun lagi. Mas Ramadhani, ternyata yang kedua ini juga mampu kalian. Ya cukup lancar. Ya, cukup lancar, juga mau mengajak kepada audien untuk melakukan kebaikan kan gitu. Judulnya adalah kebaikan dibalas kebaikan. Jadi ditampilkan di surat Ar-Rahman ya, Ya, ayat 55 dan 60. Hafal Mas ayatnya? Tidak Pak. Oh enggak apa, tapi artinya hafal ya. Hafal. Nah, apa artinya tadi apa yang 55? Maka nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Nah, itu adalah ayatnya fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban, kan gitu ya. Terus yang 60-nya apa tadi terjemahnya? Tidak ada dalam teks ya Pak. Tidak ada dalam teks. Itu ada hal jazaul ihsan illal ihsan ya. Tidak ada satu kebaikan kecuali akan dibalas kebaikan. Oke ya, tadi sudah ditampilkan itu, tapi sebetulnya itu tidak harus loncat di 55 dan 60. Dari 59 60 itu juga sudah bisa. Karena ayat yang di fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban itu kan diulang-ulang terus. Diulang-ulang. Nah, nikmat apalagi yang Anda dustakan? Padahal kamu sudah diberikan kebaikan oleh Allah, lahir di dunia dengan dijadikan makhluk sebagai manusia. Manusia itu kan makhluk yang terbaik, karena Allah berbuat baik kepada kita. Harusnya itu digali, itu sudah cukup panjang Mas. Di kebaikan Allah yang diberikan kita, balaslah Allah yang berbuat baik kepada kita, balas kebaikan Allah berupa apa? Mensyukuri nikmat. Itu harusnya itu tadi. Kemudian itu yang kaitannya dengan Tuhan, terus kaitannya dengan manusia tadi, misalnya dicontohkan berbuat dengan lingkungan, peduli lingkungan, tadi sudah masuk juga. Tapi sebetulnya andai kata Mas Saputra tadi ngambil satu dalil apa itu, mungkin ini hadis yang sangat populer ya, misalnya ada khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya kita sebagai manusia itu apabila kehadiran kita itu bermanfaat pada manusia. Jadi berbuat baik kan kepada manusia, dan itu yang siapa yang berbuat baik kepada seorang ya, itu kebaikannya juga akan dinikmati kamu. Jadi kamu menjadi baik, orang lain menjadi baik, dan gitu. Itu kebaikan dibalas dengan kebaikan. Man sanna sunatan sayiatan, itu untuk dirinya, dan dilipat gandanya asru amsalihha, 10 kebaikan, kan gitu ya Mas ya. Cuma tidak ditampilkan itu. Oke, hanya itu saran saya tadi. Alangkah bagusnya andai kata ayat tadi ditampilkan, kemudian materinya masih sangat sedikit sekali yang ditampilkan itu, sehingga kalau boleh saya mengatakan itu masih sangat dangkal, kurang didalami. Sebetulnya 1 atau 2 ambil indikator itu di ayat itu, terus didalami, dikembangkan, dieksplor.
Misalnya dari segi kebaikan apa yang kalian ambil, misalnya dari perilaku menolong orang atau dari kebaikan kepada Tuhan, itu dikupas itu ya, sehingga nanti sedikit tapi dalam itu loh, isinya dalam dan dieksplor. Mungkin baru sekali nih ya Mas ya. Ya Pak, sebelumnya belum berpengalaman. Oh ya, tapi enggak apa-apa, keberaniannya sudah luar biasa. Berani tampil itu sudah hebat. Ya, berani tampil itu sudah hebat. Dan niat itu sudah dicatat oleh Allah. Baru niat saja. Bismillah aku niat ikut audisi dai, sudah dicatat. Berarti Mas Ramadan ini kan ada niat ya, ada need di dalamnya itu pengen jadi dai ya. Insya Allah. Ya, insya Allah ya. Saya doakan mudah-mudahan jadi dai beneran. Amin. Kalau ndak bisa kondang ya mungkin lokal mungkin. Kalau minimalnya nanti akan menjadi dai keluarga. Ya, mendakwai keluarganya. Ya, keluarganya. Kan besok punya keluarga kan? Punya anak, punya istri, punya ayah, punya ibu, punya ponakan, punya macam-macam. Itu juga sasaran dakwah. Dia mengajak kan dakwah. Ya, dari tampilan itu punya niat nanti diteruskan. Mungkin di dunia kerja Mas Ramadan ini nanti di sana ada sasaran-sasaran dakwah. Karena sudah diniati dari ini. Mudah-mudahan niat yang baik dicatat oleh Allah, dicatat oleh malaikat, nanti disampaikan keinginan-keinginan itu dilancarkan oleh Allah. Gitu ya. Itu San. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Rio, Siang Mem, bagaimana perasaannya? grogi Mem. Masa? Terima kasih sudah mempersembahkan materi untuk kita semua pada hari ini. Saya tadi menyimak dan memiliki beberapa catatan, kira-kira mau dengar atau tidak? Mau atau tidak? Mau Mem? Mau ya? Mau. Gini, untuk pembukaan kamu tadi kamu sudah membuka dai kamu dengan cara yang menarik kalau menurut saya, dengan gesturmu yang seperti itu, dengan suara yang seperti itu, dengan intonasi yang seperti itu, menurut saya itu sudah menjadi hal yang menarik, hal positif yang bisa saya tangkap di awal kamu mulai berbicara seperti itu. Kemudian saya juga mengikuti, walaupun kalau saya nilai belum terlalu lancar ya, tetapi kamu sepertinya sudah berusaha untuk menyampaikan apa yang ada di dalam pemikiran kamu gitu. Ini apakah sesuai hafalan atau kamu akhirnya keluar dari hafalanmu? Keluar dari hafalan Mem. Keluar dari hafalan, tapi saya tidak begitu merasakan bahwa kamu keluar dari hafalan. Saya kira ya kamu berbicara dengan cukup lancar berarti. Hanya mengambil inti-intinya dalam teks saja. Wah, berarti kamu sudah melakukan hal yang luar biasa hari ini ya. Sudah melakukan hal yang luar biasa karena mungkin segala situasi dan kondisi yang kamu hadapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang kamu bayangkan. Tadi saya merasa kamu sudah mulai lancar, hanya saja ketika menjelang akhir kamu sempat terdiam agak lama, itu karena sebenarnya mau nambahin apa yang ditambahin tapi nggak tahu. Oh, tidak tahu, lupa. Kelupaan. Saya tunggu itu tadi dengan seksama, saya tunggu ini habis ini mau bicara apa, ternyata sekian, berarti oh ya sudah. Oke, berarti tadi sempat terpatah, mungkin karena juga lupa ya apa saja hal yang ingin disampaikan. Tetapi menurut saya dengan kamu tidak menyerah, kamu dari awal sampai akhir sampai menutup dakwah kamu, menurut saya itu sudah hal yang luar biasa. Ditambah lagi kamu katanya belum memiliki pengalaman sebelumnya. Berarti jadikanlah ini sebagai pengalaman pertama yang sangat berharga. Jadi ketika kamu nanti berkesempatan untuk menyampaikan dai lagi, misalnya nanti lolos atau di suatu kesempatan yang lain, maka itu menjadi penampilanmu yang lebih baik lagi daripada hari ini. Amin. Gitu. Ada beberapa hal juga yang tadi saya sampaikan,
Sebenarnya dari segi bahasa yang kamu susun sudah baik, hanya saja untuk menyampaikan sesuatu yang khususnya dakwah, sesuatu yang bukan hanya informatif tapi juga harus mengajak, mendorong, mendukung, mempengaruhi gitu ya. Kamu perlu meningkatkan keterampilan kamu dalam hal bermain intonasi, dalam hal melakukan gimmick-gimmick kecil seperti itu. Kemudian juga menggunakan kalimat-kalimat yang lebih mengajak lagi, lebih membangun lagi, lebih menggunakan atau lebih belajar tentang penekanan di dalam berbicara. Itu nanti sesuai dengan jam terbang, kalau kamu rajin berlatih maka keterampilan itu akan meningkat. Nanti di penampilanmu selanjutnya saya yakin kamu luar biasa, gitu ya. Terima kasih sudah mempersembahkan materi untuk kita hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mam Seli. Assalamualaikum Mas Ramadhani. Waalaikumsalam, Mem. Iya, gimana? Sudah lega ya? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, saya lihat penampilan kamu hari ini karena Mem ditugasi di ranah performance, jadi saya akan mengomentari bagian dari performance kamu, gitu ya. Mem mau tanya dong, yang memakaikan sorban siapa? Pakai sendiri atau? Pakai sendiri, Mem. Oh, pakai Tutorial sendiri. dari YouTube. Wah, rapi banget ya, Mem Sally. Iya, udah bagus. Kemudian untuk bajunya, kalau kamu ini bajunya apa? Kalau kamu sebut ini baju apa namanya? Jubah Islam. Oh, jubah gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya apa, Pak Marno? Gamis juga bisa ya kita mengatakan seperti itu ya. Oke, untuk gamisnya juga sudah sesuai dengan sorbannya, sudah bagus. Kemudian saya ingin tahu itu memang untuk lengannya sengaja dilipat atau kepanjangan, Nak? Kepanjangan, Mem. Oh, kepanjangan. Jadi kamu Lipat. ini kamu lipat gitu ya. Oke, saran saja sedikit untuk bajunya, kalau memang sekiranya itu agak nerawang, untuk dalamannya itu disesuaikan dengan warna yang senada, gitu ya. Siap, Mem. Oke. Kemudian untuk aksi panggungnya. Untuk aksi panggungnya sudah bagus ya, sudah memakai gerakan tangan ya, ada penekanan, kemudian ada arahan. Tapi saran sedikit, tidak semua kalimat itu kita representasikan dengan berjalan kemana, berjalan ke sini ya. Jadi itu nanti terkesan too much, terkesan malah terkesan membosankan gitu. Jadi ada kalanya beberapa kalimat kita di satu titik tidak apa-apa, jadi tidak muter terus gitu. Ya, tadi kan kalau saya perhatikan setiap ganti kalimat kamu itu berjalan ke sini, nanti ganti kalimat lagi berjalan ke sini lagi. Nah, kayak gitu. Jadi ada beberapa hal kalau memang itu butuh penekanan, butuh ajakan gitu kan, kamu bergerak ya, lepas dari satu titik tidak masalah. Tapi jangan bergerak terus. Jangan too much gitu ya, jangan kebanyakan. Ya, Oke. Kemudian apalagi ya, sudah bagus sih, akhirnya kamu bisa kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi juga saya sependapat dengan Mem Sally, ketika ada jeda diam ini saya juga menunggu. Ayo, dalam hati Mem support, ayo kamu pasti bisa gitu kan. Tidak tahunya kamu mengambil suatu keputusan, oh iya ini diakhiri saja karena mungkin sudah tidak ada ide lagi yang mau disampaikan gitu. Itu keputusan yang pas daripada seperti yang pertama tadi gitu ya. Oke, saya akhiri dengan pantun nih ya. Jalan-jalan ke kota raya. Cakep, tidak ada yang cakep, saya bilang cakep sendiri ya. Jalan-jalan ke kota raya. Cukup sekian deh komentar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Mem. Cukup, terima kasih semuanya yang sudah memperhatikan saya pada ceramah pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.